lagi sepi nih. Dari tadi gue lihat lu sendirian aja. Kasar amat sih kulit lu. Gak pernah ke salon lu ya? Kerja kayak begini rajin dong ke salon. Jangan jorok body lu. Kayak gue nih. Kemarin gue ke Singapura sama si Om. Gue disewain apartemen. Aja deh, lumayan kan buat ke salon. Selamat menemani ya. Ih, sombong banget sih jadi orang. Lihat aja ya Fem, kalau sampai nanti gue dapet kakap, lo gak bakal gue bagi. Ih, saatnya beraksi. Hai Om. Hai Say. Apa kabar? Masih inget aku? Baik. Aduh, aku amnesia dikit. Tuh pasti lupa deh, kesibukan kerja sih Om. Ya, gitu. Pasti capek deh Om kalau sekarang ya. Oh, udah. Pesenin aku minum dulu dong Om. Mas, kita minum-minum dulu. Ya, oke. Ya elah. Gue pakai kunci segala sih. Wow. Alif Lam Mim. Ibu. Kunci segala sih. Kayak mau ke rumah gue aja. Bu. Ya Aini, sebentar. Bu, kok bisa mepet banget kayak begitu sih Bu? Emang ibu pikir ini nggak malu apa? Ngegedor-gedor rumah sendiri kayak begini? Iya maaf Aini, kaki ibu sakit jadi nggak bisa jalan cepat-cepat. Dan Putri sedang sholat nah. Ya udah sekarang aku lapar nih. Ada makanan nggak di rumah? Jalan aja lama, kapan makannya nih? Sadaqallahul azim. Bu, kenapa di rumah nggak ada makanan kayak gini sih Bu? Ibu tuh bisa nggak sih sekali-sekali tuh jadi orang yang becus? Jadi ibu rumah tangga gitu loh Bu, ngurusin anaknya. Anaknya pulang kerja capek-capek bukannya dibikinin makanan. Iya, nasinya memang udah mau habis dan nggak ada apa-apa di dapur. Nah ibu nggak punya uang untuk belanja. Apa ibu bilang? Uang? Sekarang uang lagi dijadiin alasan. Bu, aduh bisa nggak sih sekali aja Bu jadi ibu yang benar, yang becus gitu loh ngurusin rumah tangga. Berbuat sesuatu kek, masak telur kek. Bisa masak apa gitu yang kreatif. Tapi nggak ada apa-apa, telur juga nggak ada. Di dapur kosong nah. Terus ibu ngarepin aku nih pulang makan apaan? Nasi sama garam ibu pikir. Hah, iya kayak gitu. Aku mau seperti itu. Ini lagi anak kecil nongol aja main marah-marah. Lo maunya gue memperlakukan ibu lo tuh kayak gimana sih? Hah? Gue harus ngebaik-baikin dia gitu? Hah? Kayak gini. Ibu sayang, kenapa hari ini aku nggak dibeliin makanan Bu? Nggak dimasakin? Iya. Kalau gue waktu kecil diperhatiin kayak gitu, mungkin sekarang gue akan melakukan hal yang sama. Tapi ini apaan? Lo ngarepin gue berbakti? Jangan harap lah. Cara dia aja dulu nyanyain gue udah terlantar, tau nggak? Pur, sekarang tuh lo deh harus melek. Lo tuh udah gede, lo mesti tahu siapa ibu lo sebenarnya. Lo tuh nggak tahu karena lo belum lahir. Nih gue kasih tahu ya, zaman ibu lo masih muda, masih bisa ngelihat matanya. Kayak gimana perlakuannya sama gue? Ampun, gak ada kata ampun buat kamu. Kamu tahu nggak sih ibu lagi stres? Kamu tuh kelihatan anak nakal, anak bandel. Lo bisa bayangin gak anak kecil digebukin? Maafkan ibu. Udah deh Bu, aku capek denger ibu minta maaf kayak gitu soalnya gak ada perubahannya juga. Percuma Bu, sekarang ibu denger ya. Sebelum ibu minta maaf, lebih baik ibu pikirin dulu.
Ingat nggak Bu, dulu waktu kaki aku kena paku, Ibu ada di mana? Kau tahu Ibu ada di mana? Ibu lagi asik pacaran, sedangkan gue sakit. Siapa yang ada buat gue? Tetangga. Kurang malu apa coba gue? Ibu lo tuh bisanya cuma pacaran. Ngejar-ngejar siapa coba? Bokap lo. Puas hidup lo. Ibu memang pernah salah, Nak. Dulu ibu susah, ibu gak punya apa-apa. Ibu mencari orang untuk jadi kakak, untuk jadi bapaknya kakakmu, Nak. Tapi ibu lupa, udah dia-diain hidup dia. Ya, meskipun sekarang ibu udah berusaha jadi ibu yang baik, ibu udah jadi orang yang baik. Maafkan ibu, maafkan ibu. Woi. Udah malam nih, mau tangis-tangisan sampai jam berapa? Jangan berisik bisa gak sih? Lagian Bu, nggak usah kebanyakan drama minta maaf Bu. Udah telat Bu, udah nggak ada lagi waktu buat Ibu untuk minta maaf sekarang. Hati aku udah kebal, udah capek dengar Ibu minta maaf. Jangan cengeng, untuk tidur. Aini, kamu sudah bangun, Nak? Ada nasi uduk tuh di dapur. Kelihatannya enak. Bangun, Nak, bangun. Bu, pagi-pagi ini udah berisik banget sih. Ngapain ngebangunin aku, ha? Ada nasi uduk dari tetangga, kelihatannya enak. Makan ya, Nak. Mana sekarang nasi uduknya? Ada di dapur. Ibu berani-beraninya ya, udah bangunin aku pagi-pagi, gak dibawain juga nasi uduknya ke sini. Aku suruh jalan gitu ke dapur. Ya, ibu ambilkan ya, Nak, ya. Ya udah dibangunin, ada nasi uduknya nggak ada. Bu. Ya, Nak. Bu, sini denger aku nggak? Ya, ada apa, Nak? Teh manisnya jangan lupa. Berikan ya. Sama aja pakai lama ya. Aku udah telanjur bangun. Ini nasi uduk sama tehnya, Nak. Akhirnya datang juga. Bu, ngasihnya kemana? Orangnya di mana? Di sini, woi. Nah, Maaf, bener dong kalau ngasih. Ya, ibu nggak lihat, maaf ya. Bu, cuman satu gelas teh kayak begini aja gulanya sebakul. Bu, ini manis banget. Maaf, Nak, nggak sengaja. Ibu nggak ngeliat, Nak. Ibu sengaja kan bikin aku gendut. Ibu tahu nggak, badan aku jadi kurus kayak begini tuh biayanya mahal. Ya sudah, kalau gitu ibu bikin lagi ya, Nak. Iyalah, bikinin lagi dong, yang bener, yang enak gitu loh Bu kalau bikin teh. Iya. Sebentar ya, Nak. Gulanya sedikit aja kan ya. Ya, Nak. Sekarang disuruh makan, nggak pakai minum. Ya ampun, Bu. Seret nih Bu, minumannya mana sih? Bikin kayak gitu aja lama banget. Iya, Nak, sebentar. Bu, ya ampun. Ini Mana minumannya? gulanya habis, Nak. Ada lagi. Bu, inisiatif dong. Kalau misal ternyata gulanya habis, ya tinggal beli ke warung. Kalau uangnya nggak ada, kan biasa ngutang. Repot banget ya. Iya, Nak. Ibu ke warungnya Bu Laila. Ya gimana lah, terserah ibu diatur. Mau minum aja tuh susah banget. Bu Nuria ini gimana sih? Hutang yang dulu aja belum dibayar, sekarang mau ngutang lagi.
Bu, Aini kan udah kerja, masa nggak bisa bantuin bayar utang ibunya sih? Kalau warung saya diutangin terus, bisa bangkrut, Bu. Maaf Bu Lela, begitu saya pegang uang, pasti langsung saya bayar. Tolong Ibu Lela, sekali ini lagi Bu. Nggak bisa. Pokoknya kalau ibu belum bayar hutang-hutangnya, saya nggak bakalan ngasih utang lagi. Bu Nuria, emang ngomong-ngomong Aini itu kerjanya apa sih? Masa berangkatnya malam pulangnya pagi? Kalau emang kerja di kafe apaan? Pulangnya pagi terus. Bu Nuria nggak pernah cek ya anaknya ya? Jangan-jangan Bu Nuria suka dibohongin tuh sama anaknya. Ibu-ibu, pasti lagi gosipin Aini ya? Cuma udah rahasia umum ibu-ibu. Coba bayangin ibu, kafe itu ya paling malam tutupnya jam 10 atau jam 11. Nah kalau pulangnya aja beduk subuh, kebayang nggak kerjaannya apa? Astagfirullahaladzim, sudah Bu, cukup. Nggak mungkin anak saya melakukan itu. Dia anak sekolahan Bu, sekolah agama. Dan dia tahu aturan-aturan agama. Jadi nggak mungkin Bu. Bu Nuria, aturan agama? Emangnya ibu pernah nungguin dia sekolah? Tahu nggak dia belajar atau enggak? Setahu saya Bu ya, anak ibu itu sering bolos sekolah. Dan kalau tahu aturan agama, ya nggak mungkin lah penampilannya kayak begitu. Cukup. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan apa yang dikatakan ibu-ibu itu tidak benar. Gak mungkin anakku melakukan perbuatan haram. Gak mungkin. Pasti ibu-ibu itu salah. Jadi nanti malam kita mau ketemuannya di mana? Oh gitu, apa sih di mana aja juga nggak masalah, kan Om ngerti. Oh gitu. Ya udah kalau kita mau sekarang ya Om. Sampai ketemu ya Om ya. Bu, Ibu lagi ngapain sih di depan pintu kayak gitu? Jangan bilang sengaja dengerin omongan aku ya. Enggak Aini. Ibu kan baru dari warungnya Bu Lela. Kamu mau kemana sayang? Banyak nanya ya, Bu nggak usah kepo deh. Pengen tahu jurusan orang. Lagi ini urusan anak muda Bu, Ibu nggak perlu tahu. Udah, aku pergi dulu. Ya tapi kamu kemana? Di mana tempatnya? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Putri, antar ibu Putri. Ibu mau lihat kakak kamu pergi kemana? Ibu mau ikutin dia. Iya bener. Putri, Ibu. Kak Fatih, Putri, kamu mau kemana? ini mau nganterin ibu. Putri, mana Nak Fatih? Nak Fatih? Saya di sini, Bu. Kak Aini lagi naik taksi tuh. Mau kemana dia? Nggak tahu, pulang aja yuk. Soalnya Putri nggak ada duit. Putri, minta tolong Nak Fatih untuk nganterin nyari kakakmu untuk pastikan dia kemana. Ya udah, Bu. Ayo Putri, mumpung taksinya belum jauh. Ayo cepet kalian pergi. Iya, Bu. Iya deh, tapi ibu jangan kemana-mana ya, di sini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Cepat kalian cepat. Put, kita udah ke dalam. Nggak usah deh, biar aku aja yang masuk ya. Ya udah, aku di sini. Astagfirullahaladzim. Kak ini sama siapa? Ibu duduk dulu aja. Bukan sakit. Putri, kakak kamu jadinya kemana? Dia nggak ketemu dengan laki-laki kan? Orang-orang bilang kalau kakak kamu pekerjaannya nggak benar. Dia jadi perempuan penghibur, Putri. Tapi kamu nggak lihat itu kan? Itu nggak benar kan, Putri?
ya kan? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Ibu takut sekali kakakmu berada di jalan yang salah. Alhamdulillah Tuhan. Gue dalam waktu dekat bisa beli mobil, gue bisa tinggal di apartemen mewah, gue bisa makan enak tiap hari, dan Femi sama anak-anak yang lain pasti bakalan sirik lihat gue. Lihat aja, pokoknya gue harus selalu terdepan kayak begini. Astagfirullahaladzim, Kak. Itu uang dari mana? Sirik aja sih lo, habis gajian lah menurut lo. Aku ngeliat kakak sama om-om itu. Terus sekarang mau lo apa? Hah? Sekarang lo mau ngadu gitu sama ibu? Hah? Jawab. Jadi bener, Kak, kata orang-orang itu. Emang orang-orang itu pada ngomongin apaan sih? Kalau kakak nggak kerja di kafe, tapi astagfirullahaladzim, Kak. Ini tuh nggak benar, Kak. Kasihan ibu. Miranya kenapa sih? Udah deh, lo mendingan keluar dari rumah gue. Masya Allah Aini. Jadi selama ini kamu bohong sama ibu. Apa pekerjaan kamu? Nah itu pekerjaan nggak baik Aini. Ini apa lagi ibu ikut-ikutan juga? Hah? Sekarang ibu mau nasihatin aku? Hah? Udah telat, Bu. Menurut ibu aku sekarang jadi kayak gini gara-gara siapa? Ngikutin ibu zaman muda. Tahu nggak, Bu? Ini tuh nggak pernah dikasih kasih sayang sama ibu. Apalagi materi. Sekarang berani-beraninya lagi nyeramahin aku. Kelewatan ya ibu nih. Dulu ibu memang tidak punya apa-apa untuk bisa memenuhi keinginan kamu. Tapi itu bukan alasan untuk kamu bekerja yang haram. Itu nggak baik, nak. Udah deh, Bu. Dengar ya. Sekarang Aini udah gede. Aini bisa milih pekerjaan apapun yang Aini mau. Tahu, Bu? Karena ibu nggak pernah bisa ngasih itu, dan pekerjaan Aini sekarang bisa ngasih materi yang banyak buat Aini. Jadi ibu nggak usah ngatur-ngatur aku. Udah terlambat, Bu. Kalau begitu, kamu nggak pantas tinggal di rumah ini. Bagus. Ibu sekarang udah berani ngusir anaknya sendiri dari rumah ini. Bu, sekarang kalau gitu Aini mau tagih ibu. Mana duit yang udah ibu pinjam selama ini nih buat nyekolahin si anak gembel ini yang kerjanya sok sekolah terus sok suci. Mana, Bu? Ganti dulu baru berani ngusir Aini. Kak, aku berani. Kakak tega ngebentak ibu. Aku udah gak punya hati, tau gak? Dengar ya anak kecil. Gak usah sok ngomongin buta dan gak usah sok ngomongin hati. Lo tau gak apa yang udah gue alamin? Hati gue ini udah beku ya. Udah kebanyakan makan hati gara-gara ibu lo. Jadi diem aja lo berdua. Itu rasanya kalau lo campur urusan gue. Gak ada yang sakit kan, Bu? Iya, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Enak aja gue mau diusir dari rumah ini. Mentang-mentang gue gak punya hak atas rumah ini. Seenaknya mereka bisa memperlakukan gue. Sekarang gantian. Gue tahu rumah ini rumah bokapnya Putri. Dan gue emang cuma anak tiri. Tapi gue bukan orang bodoh. Aja. Pak Murad, ayolah, Aini tuh cuma mau pinjam 100 juta aja loh. Kan Pak Murad ini kan paling dipandang di kampung ini. Pasti kalau 100 juta aja ada lah ya. Tuh kan, serat-seratnya lengkap loh.
buat Neng Aini sih, tapi ya enggak. Jangankan cuma 100 juta. Berapapun akan saya berikan. Pak Murad, makasih ya Pak ya. Sama-sama. Aini pulang dengan siapa, Putri? Aku juga nggak tahu, Bu. Ibu Putri, selamat sore. Put, gimana menurut lo? Mobilnya kece nggak? Itu mobil punya siapa, Kak? Ditanyain juga keren apa enggak? Kan tadi gue udah bilang, mobil gue tuh. Bagus ya. Aini, kamu punya mobil? Kamu punya uang dari mana untuk beli mobil, Nak? Bu, ibu nih jangan kayak ibu-ibu tukang gosip di kampung ini yang kebanyakan gitu dong. Selalu aja bawaannya pengen tahu urusan orang. Bu, nggak semua hal tuh harus dipertanyakan. Ngerti nggak sih? Udah, aku mau istirahat. Selamat mandangin mobil gue. Sini dong, Eka tunjukin mobil baru gue. Ya. Gimana? Kece kan? Keren banget. Cie, kayaknya udah dapet kelas kakap nih. Ya gitu deh. Karena gue lagi happy, lo semuanya bakal gue traktir makan-makan. Serius lo? Plus, gue akan ajak lo semua jalan-jalan muter-muter Jakarta naik mobil baru gue. Gue mau banget. Ya udah, tunggu apa lagi? Gue senang banget sama mobil ini udah dari lama, tau nggak? Juga. Putri, kamu ngapain, Nak? Kamu lapar ya? Enggak, Bu. Ibu juga lapar, Put. Tapi kita udah nggak punya beras lagi untuk dimasak. Kalau gitu, besok ibu kerja ya, Nak ya? Kerja? Nggak usah, Bu. Biar Putri aja yang kerja. Kamu nggak boleh kerja. Kamu harus tetap sekolah, ya? Biar ibu yang kerja. Ibu akan beli beras untuk makan kita, Nak. Nggak usah, Bu. Lagian juga Putri nggak lapar-lapar banget. Ya udah, Nak. Kalau gitu kita sekarang tidur ya. Laparnya kita tahan sampai besok. Ya deh, yuk. Maaf ya, Nak. Ya nggak apa-apa, Bu. Bukain pintu dong. Iya, Kak. Kakak mabok ya? Lo pikir gue orang kampung apa? Terus masih minum sedikit, terus mabok. Lucu. Kak, Kakak ada duit gak buat beli beras? Soalnya beras sudah habis. Kasihan ibu gak ada duit. Lo tuh ya, perasaan setiap gue nyampe rumah minta duit mulu kerjaannya. Lo bilang tuh sama ibu lo, kalau emang dia gak punya duit, suruh kerja dong, usaha. Kerja apaan, Kak? Ibu kan gak bisa ngeliat. Lo tahu kan ini Jakarta? Ibu tuh bisa kerja macem-macem. Gak peduli deh dia buta. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mudah-mudahan Kak Aini bisa berubah. Ya Allah, berikanlah petunjukmu agar Kak Aini bisa memperbaiki diri, ya Allah. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita.
nggak sengaja. Maksud ibu membawakan teh untuk kamu supaya kamu bangun tidur bisa langsung minum, nak. Itu Bu akibatnya. Lagian ngapain sih so baik sama aku? Biasanya juga nggak usah kayak gitu. Pasti nih baik ada maksudnya nih. Ibu ngebaikin aku pasti mau minta uang kan? Hah? Kelaparan sekarang? Menteri beras uangnya. Makanya Bu, lain kali tuh kalau mau uang ya kerja Bu. Cari gini semua pakai usaha. Ibu mau kerja, nak. Tapi ibu kerja apa? Nggak ada pekerjaan dan ibu nggak bisa lihat, nak. Alah Bu, itu mata buta nggak usah dijadiin alasan. Ini Jakarta Bu, ibu tinggal keluar tuh ke jalanan, di depan lampu merah banyak mobil berhenti. Ibu tinggal ketokin deh satu-satu, dapat deh uang buat makan. Itu namanya ngemis. Gampang kan? Ibu harus ngemis, nak. Ya kerja apaan aja lah Bu, ngemis kayak apa kek. Yang penting tuh ibu usaha untuk dapetin uang. Jangan kerjanya ngurutin anaknya aja. Ya, nak. Ini ibu mau bekerja, nak. Meskipun ibu harus ngemis di jalan. Nah gitu Bu, biar tahu susahnya kerja. Nih, belajar nih, usaha nih. Jelas aja bener. Aduh Bu, itu dong Bu kerja. Biar tahu kalau dulu tuh anaknya juga susah. Coba dulu ibu nggak nyanyiin aku kayak gitu. Mungkin keadaannya kan nggak bakal kayak sekarang gini. Ibu. Ya udah ya Bu, kerja yang bener Bu, sana. Lucu juga ngeliatin ibu kayak gitu. Emang cuma dia yang bisa ngelantarin gue. Kemana sih tuh orang tua? Tadi kan gue udah bilang suruh ngemis-ngemis di situ aja, malah pindah-pindah nih orang. Udah kerja habis-habisan, ya Allah, uangnya hilang. Kakak dari mana? Mau tahu aja loh. Kakak, lihat ibu nggak? Tahu, mikirin aja nggak pernah. Sudah aja. Pun, lagian kalau si ibu nggak ada di rumah, ya berarti hilang. Nggak usah repot-repot lah dicariin. Secara di rumah juga kerjaannya nyusahin kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibu kemana ya? Atau jangan-jangan ibu beneran cari kerja lagi? Bu, Ibu Putri nggak? Makasih ya. Isi. Bu, lihat Ibu Putri nggak? Nggak tahu tuh Put. Si Aini lagi banyak duit ya? Itu yang dibawa mobil siapa Put? Mobil dia apa mobil omnya? Mobil omnya kali. Masa iya si Aini banyak duit buat beli mobil sendiri? Tahu nggak? Sedangkan ibunya ini beras aja sama gula boleh ngutang di warung. Maaf ya Bu, Putri duluan. Assalamualaikum. Kamu mau kemana? Kak, lihat Ibu Putri nggak? Soalnya ini Ibu nggak ada di rumah. Katanya sih mau nggak usah takut ngerepotin. Gak apa-apa, mumpung aku lagi nggak sibuk. Kita cari naik motor yuk biar cepet. Serius nih nggak apa-apa. Gak apa-apa, yuk.
udah. Sekarang kita pulang ya. Tapi ibu harus kerja, Nak. Nggak usah, kita pulang aja ya, yuk. Ibu pulang yuk. Ibu jangan kemana-mana lagi ya. Ya udah kalau gitu Putri ngambil air putih dulu ya. Si ibu baru aja kerja sebentar, Bu, udah kebanyakan ngeluh. Gimana mau sukses, Bu? Tapi kok ngomong gitu? Oh, berarti kakak nyuruh ibu ngemis? Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Gue ini cuma ngasih tahu dia. Udah bagus gue ngasih saran. Gue bilang sama dia, kalau dia mau punya uang, ya harus usaha dong, harus kerja. Biar nggak cuma minta-minta sama ngutang doang. Kak, kakak tuh nggak pantas nyaranin ibu seperti itu. Anak kecil tau apa sih lo? Diem aja deh. Apa lihat-lihat? Ini wah. Aduh, Pak Murad itu selalu baik deh. Makasih ya Pak ya, seneng deh bisa sama Bapak. Sama-sama. Salamannya kelamaan. Kalau udah kamu pergi dari sini. Ya udah deh, Ibu Rosma, aku pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi loh, Pak. Pak, gampang banget sih masih minjem duit dia. Jangan-jangan Bapak naksir dengan perempuan itu ya? Mama tuh tenang aja, Ma. Hati Papa cuma buat Mama. Ma, Aini itu sudah menaruh surat rumahnya sama Papa. Terus biarin aja dia mau pinjam uang banyak. Nanti kita cuma bayar sedikit buat ngambil rumahnya. Ini namanya bisnis, Ma. Oh gitu, Pak. Kalau gitu Mama setuju, Papa pinter deh. Ya Allah. Kenapa pinggang sama kakiku sakit banget? Sampai nggak bisa dibawa jalan gini. Astagfirullahaladzim. Oh, Ibu kenapa? nggak apa-apa Putri. Ini hanya pinggang, paha, kaki ibu sakit sekali. Ya ampun, Bu. Tangan ibu panas banget. Ibu kalau sakit gak usah kemana-mana, istirahat aja di kamar. Nggak apa-apa, ibu di sini aja Putri. Ya Allah, pasti ini gara-gara aku keserempet motor kemarin. Rasanya sakit banget ya Allah. Tapi aku nggak boleh tunjukkan rasa sakit ini di depan anak-anakku. Aku nggak mau mereka jadi sedih, terutama Putri. Kamu mau kemana? Mau ke salon? Emangnya kenapa? Kan sekarang lagi jadwal perawatan. Kak, pinjam duit boleh nggak? Ibu sakit nih. Aku mau bawa ibu ke puskesmas. Aduh, lagi lo juga sih. Mikir dong, punya duit nggak? Nggak usah so gaya-gayaan bawa ke rumah sakit segala. Mendingan tuh lo ke warung depan aja deh. Beli pil-pil murah lah buat ibu. Ntar juga dia bakalan sembuh sendiri. Terus, kakak kok mau beli yang mana? Bener-bener kayak polisi ya nih anak di rumah. Heran deh, mobil gue masuk bengkel. Ada lagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada obat pereda nyeri sama demam nggak? Ada. Boleh deh. Mau beli apa mau ngutang? Ngutang boleh nggak? Soalnya ibu aku lagi sakit. Ntar kalau misalnya aku udah punya duit, ntar aku bayar cepet-cepet deh, insya Allah. Nggak bisa. Kok, tolong kok. Nggak bisa. Kasih aja Bu, biar nanti saya yang bayar. Bukannya begitu. Ibunya Putri ini masih punya utang 380.000. Udah lama gak bayar-bayar. Padahal si Aini kan duitnya banyak, bisa beli mobil. Tapi kalau ditagih, tarsok melulu. Ini, saya bayar 400 sekalian obatnya. Aduh, makasih banget ya kak. Ntar kalau misalnya aku udah kerja, punya duit, aku bayar deh utang ini. Bener deh. Ya udah, nggak usah pikirin. Yang penting rawat ibu dulu ya. Iya, makasih banget ya. Iya. Salam buat ibu. Assalamualaikum. Wah, Patin,
Kamu kelihatannya udah kepincut ya sama Putri. Hati-hati loh, Putri itu kelakuannya sama kakaknya. Darahnya kan sama. Bu, kalau ngomong itu jangan sembarangan. Lagian Putri itu orang baik-baik. Dia anak yang soleha. Lagian walaupun satu darah bukan berarti sama perilakunya. Dan ingat Bu, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dosanya sama kayak orang bunuh. Itu dia orangnya. Habis beli mobil tuh. Wih, cantik juga sih, Fem. Kalau lu nggak punya duit, manfaatin aja dia. Oh, itu sih gampang. Tapi jangan bilang-bilang kalau gue yang ngasih tahu. Sorry banget. Kamu nggak apa-apa kan? Aduh, aku minta maaf banget. Aku bantu ya. Apa sih, kaki aja rada. Kamu pulang naik apa? Atau aku antar ke rumah sakit ya? Sakit banget ya pasti ya? Iya kaki, gue kayaknya terkilir deh. Kamu bawa kendaraan? Itu dia, kebetulan mobil gue lagi di bengkel. Ya udah. Sekarang gini, kamu aku antar pulang aja kalau gitu ya. Pakai mobil aku ya, bisa kok. Ya. Makasih ya. Tadi lo bilang apa? Pinjam ya? Iya. Nanti lo harus ganti uang gue. Iya, Kak. Janji ya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Kayaknya sakit ibu parah deh. Soalnya udah dikasih obat terus tetap aja menggigil. Duh, lo tuh apaan sih sebenarnya? Terus lo ngarepin gue apa? Hah? Peduli gitu sama dia? Lo tahu kan, waktu gue kecil juga gue ditelantarin kayak begitu. Terus sekarang gue harus pengertian gitu sama dia. Perhatian, sayang. Jangan harap ya. Kak, tolong banget kalau perlu Putri sujud di hadapan kakak biar ibu ke rumah sakit. Tolong banget, Kak. Semenjak kapan sih lo jadi drama kayak begini? Lo sujud-sujud di kaki gue segala. Gue yang malas lo pegang-pegang. Ngerti lo? Bawel banget sih nih anak kecil. Tadi lo bilang apa? Pinjam ya? Iya. Nanti lo harus ganti uang gue. Iya, Kak. Janji ya. Bu, sekarang kita bisa ke rumah sakit. Ibu bisa jalan nggak? Aduh, kamu bukit lah. Terus gimana dong? Siapa? Kak Fatih. Mudah-mudahan Kak Fatih bisa nolongin. Hati-hati, Put. Dari gejalanya, sepertinya ada peradangan di bagian sendi. Makanya dia infeksi. Mungkin sebelumnya ibu kamu sempat terbentur benda yang cukup keras di bagian pinggang atau kakinya. Aku juga nggak tahu sih, Dok. Soalnya ibu nggak pernah cerita kalau kena ada apa gitu. Terus gimana dong? Ibu Mbak harus dirawat. Kalau tidak mau dirawat, saya akan kasih obat. Tapi obatnya sangat mahal. Kalau obatnya sudah habis, tidak ada reaksi, silahkan kembali lagi. Nanti akan cek ulang. Ya udah deh, Dok. Ini resepnya, Mbak. Oke, makasih ya, Dok. Sama-sama. Yuk. Ayo, Bu. Pelan-pelan, Bu. Ayo, Kak. Iya. Langsung masukin ke kamar aja ya, Kak. Tolong. Iya. Ayo, Bu. Pelan-pelan. Siapa itu yang dibawa Kak Ain ke dalam kamar? Ya Allah, Kak Ain juga terlalu jauh. Berilah ia petunjuk, taufik dan hidayahmu ya Allah, agar mata hati
Putri, aku langsung pulang ya. Oh iya, makasih banyak ya kak. Iya, nanti kalau butuh bantuan aku, hubungin aku aja, nggak usah sungkan. Iya, insya Allah. Aku pulang ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuh, semakin ganti-ganti aja tuh orang ke rumahnya Bu Nuria. Tadi laki-laki nggak dikenal, sekarang si Pati. Kalau yang tadi itu pacarnya si Aini. Nah, kalau si Pati ini cowoknya si Putri. Ih, amit-amit deh. Ibu, kita kan punya anak ABG nih. Ini contoh buruk loh buat anak-anak kita. Emang ibu-ibu mau kalau anak-anak kita ngikutin gaya dia? Nggak bisa dibiarin kali. Tuh terus mah. Ya, kita harus lapor ke Pak RT. Ya udah sekarang kita lapor ya. Tunggu apa lagi? Ayo cepetan. Ya ampun, tadi akan pakai nelpon lagi. Hai. Kamu tadi sempat nelfon aku ya? Sorry ya, tadi nggak sempat aku angkat. Aku lagi ada di Jalan Nusantara. Oh, kamu mau jemput? Yaudah, kita bisa kok ketemuan di sini. Aku tunggu ya. Ya, udah nyampe rumah deh. Sayang, Ya, aku tuh masih mau ngobrol. Gimana kalau kamu ikut masuk aja ke dalam rumahku? Yuk. tapi gimana ya? Gak enak sama keluarga kamu nanti. Aduh, udah deh. Kita bisa ngelanjutin ngobrol-ngobrol di dalam. Lagian aku tuh udah nganggap keluarga aku ada sih. Karena mereka tuh keluarga tiri aku. Jadi cuek aja deh. Ya udah deh, kalau kamu yang maksa emang aku nggak bisa nolak sih. Gak bayar-bayar, pada anaknya itu duitnya banyak. Ibu. Ada gosip baru nih. Gosip apa, Bu? Ini gosip bener-bener gosip. Apa, Bu? Gosip beneran gosip. Semalam orang-orang ronda itu ngelihat Aini bawa laki-laki ke rumahnya. Masa sih? Coba ibu bayangin, kalau jam 2 malam bawa laki-laki ke rumah. Ngapain coba? Wah, itu udah gak bener tuh, Bu. Iya, bener. Kalau kayak gini, Pak RT gak boleh diem aja nih. Iya. Emangnya kantor kita kabupaten tuh siapa? Makanya ya, kita harus segera usir Aini dari kampung ini. Udah jelas-jelas kerjanya PSK. Apa kita mau image kampung kita ini kotor? Ya enggak, Bu. Kita tangkap dulu, kita tangkap pasar tuh si Aini. Terus kita bikin dia nggak bisa berkutik. Baru kita usir dari kampung ini. Udah, Bu. Saya sangat setuju. Lagian saya nggak mau tuh ya rumah saya yang terkena sial karena ada orang berzina di kampung ini. Ya udah, kita tunggu apa lagi? Ayo. Nanti saya nyusul ya. Bu, ya ampun, udah jadi belum sih air aku, Bu? Masa nggak matang-matang? Kak, tolong ya. Jangan bawa laki-laki ke dalam rumah lagi, Kak. Apa-apaan sih anak kecil? Kurang ajar ya lo berani-beraninya kayak gitu. Air gua nggak jadi nih. Ya ampun, kok bisa begini? Ya ampun. Kak, ibu pingsan, Kak. Kak, tolongin aja. Aduh, banyak ulah banget sih nih orang tua. Kak, tolongin, Kak. Angkat di kamar. Bagus ya, sekarang aja lo bisa ngemis-ngemis baik-baikin gue. Tadi ngapain lo? Lihat nih ya, kalau ini gue bantuin sekarang, lo janji ya sama gue, nggak bakal ngelawan-lawan gue kayak tadi lagi. Tapi, Kak, kalau lo masih mau ngelawan gue juga, ya terserah lo. Angkat aja tuh ibu lo sendiri, bisa nggak? tapi kayak gini tuh karena Putri sayang sama Kakak. Capek gue denger lo ngomong kayak gitu. Jadi orang tuh jangan munafik lah. Kalau lo nggak sayang sama gue juga, gue nggak masalah kok. Udah tau, angkat cepetan deh. Udah sih. Hidayah yang membuka mata hati kita. Jangan salahin Putri kalau misalkan warga datang ke sini terus ngeroyokin Kakak.
Aduh Put, lo tuh kenapa sih nggak bisa lihat kakak lo happy sedikit? Udah deh ya, mendingan saran gue, lo masuk ke kamar terus kunci deh pintu lo rapet-rapet, ya? Dan gak usah banyak cincong kayak gitu, oke? Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah jalan keluar atas masalah keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah-Mu kepada Kak Aini agar menuju jalan yang benar, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Oi, Aini, keluar, lu ngapain sama laki-laki di dalam? Tahu deh, ya ampun, gimana nih? Ngomongin keluar dari sini. Warga, Be. Serius kamu? Iya. Mana ini? Suruh dia keluar. Cepat. Tolong Pak, diem. Ibu aku lagi sakit. Cepat, suruh dia keluar. Ayo semua masuk. Aduh, gimana nih kalau bisa masuk? Lihat ini PRT buktinya. Berani kamu sudah berbuat zina di dalam kamar ini. Tarik dia. Usir dari kamar ini. Lo tuh udah gila ya? Lo semua dengerin gue ya? Ini tuh negara hukum, bukan negara barbar. Gak seharusnya dong gue ditindak kayak begini. Enak aja. Pergi aja lu, bikin kotor kampung aja. Jangan kurang ajar ya. Gue ini punya hak di rumah ini. Kalau misalnya lo nyuruh gue pindah, ya gue mesti jual dulu rumah ini, baru gue pindah. Gak bisa. Lu harus pindah sekarang juga. Bikin pesawat aja lu. PRT jangan gimana dong, ambil tindakan PRT. Usir dia PRT. Tenang, semuanya tenang. Saya minta tenang semuanya. Nanti masalah ini akan saya bicarakan dengan Ibu Nuriah. Sekarang saya minta kalian bubar. Maaf Bu, begini saja. Rumah ini biar saya bantu tangani masalah penjualannya. Dan saya janji tidak akan mengambil sepeser pun. Dan saya juga mohon maaf karena saya cuma bisa menahan warga agar tidak membawa masalah ini ke kantor polisi. Biar bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja. Terima kasih Pak RT. Ya udah deh Pak, udah bagus sih Bapak bisa ngebantuin ya. Tapi, gimana ya? Masalahnya akta-aktanya itu semua surat-surat udah aku kasih sama Pak Murad. Jadi mendingan kalau emang Pak RT niat mau bantuin, bisa minta ke rumah Pak Murad aja langsung ya. Baik kalau begitu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Iya, sekali lagi terima kasih Pak. Iya sama-sama Bu. Ya udah Pak RT, tolong dibantu lah Pak RT tuh warganya ya. Ya baik. Permisi. Astagfirullahaladzim. Biasa aja dong, Ibu nih kayak kura-kura tau gak sih Put? Jalannya lama banget, dikit-dikit istirahat. Terus kapan nyampainya coba kita? Put, ini kan tempat lumayan. Mumpung kita lagi di kolong jembatan, mendingan lo sama ibu nunggu di sini aja. Gimana? Jadi lo berdua nggak usah ikut-ikutan gue ke Pak Murad dan Pak RT. Lagi ngapain sih ngurus-ngurus surat kayak gitu? Lagi tenang aja deh. Kalau nanti duitnya udah cair, tinggal gue jemput aja lo berdua di sini. Gimana? Lebih enak kan buat lo? Yaudah deh Kak. Yaudah, bener ya kalau gitu lo tunggu di sini aja. Gue cabut dulu. Oke, hati-hati ya Kak. Ya. Selamat istirahat ya Bu.
Yuk, sini. Pelan-pelan, Bu. Seharga 200 juta. Tapi yang 120 juta pernah dia berikan sama kamu. Jadi Pak Murad mau membayar sisanya atau kekurangannya. Bukan begitu Pak Murad? Betul Pak RT. Pak Notaris. Kamu sebagai orang yang diberi kuasa oleh ahli warisnya, apa kamu setuju? 80 juta ya? Ah ya udahlah Pak. Saya sih nggak masalah. Biar cepet aja deh, diselesain aja Pak. Baik kalau begitu, Pak Notaris, karena kedua belah pihak sudah pada setuju, silahkan dibuat surat-suratnya. Baiklah Pak RT, Pak Murad dan Mbak Eni, saya akan menyelesaikan surat-surat ini dulu ya. Silakan Pak. Ya. Ini sisa uang 80 juta. Waduh. Kalau dipikir-pikir dengan uang ini, gue bisa nyewa apartemen yang lebih bagus dari apartemennya Femi. Apalagi, ini kesempatan gue bisa hidup tanpa ibu sama adik tiri gue yang sok tahu itu. Lo ngapain pakai kesini sih Put? Lo ngikutin gue ya? Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah Ya Allah, Kak ini di mana ya sekarang? Kenapa aku nggak yakin kalau Kak Aini bakal kembali lagi ke sini jemput aku dan ibu? Ya Allah, tolong aku sama ibu. Tolong kami ya Allah. Tolong kami ya Rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nih, kembaliannya ambil aja Mas, buat ibu. Terima kasih. Sama. Putri. Ya Bu, Ibu rasanya udah gak kuat lagi kan? Ibu jangan ngomong gitu Ibu pasti kuat. Putri yakin Ibu pasti kuat. Sabar ya Bu, sabar bentar lagi. Tungguin Kak Aini bentar aja Bu. Sabar ya. Ibu harus kuat. Ibu jangan tinggalin
Putri, Ibu bangun. Ibu, Ibu, jangan tinggalin Putri. Ibu bangun dong. Ibu. Alhamdulillah, Ibu gak apa-apa. Kakakmu mana Putri? Kakak kayaknya gak akan datang deh, Bu. Kita harus pindah dari sini. Bu, kita istirahat di sini dulu aja ya. Bukan mobilnya Kak Aini. Bu, aku kejar mobilnya Kak Aini dulu ya. Duh, Put lo ngapain sih ada di sini? Tidak, Kak. Kak Aini buka. Kak Aini. Kak. Kayak ini ninggalin kita, Bu. Dia gak peduli sama kita, Bu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kakakmu sudah buta mata hatinya. Kita doakan saja ya sayang, supaya Tuhan menolongnya. Putri. Iya, Bu. Ibu sudah gak kuat lah. Ibu jangan ngomong gitu. Kalau nanti Aini cari ibu, bilang ibu sudah memaafkan dia. Ibu jangan ngomong gitu, ah. Putri gak mau denger. Putri sayang banget sama Ibu. Ibu jangan ngomong gitu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Ibu, dosa-dosa masa lalu Ibu aku, dan berikanlah ia kebahagiaan di sisi hidupnya, ya Allah. Nah, sekarang kita tinggal di sini, Bu. Pasti tempat ini lebih baik dari sebelumnya. Bu, nanti Putri akan cari tahu kalau Kak Aini tinggal di mana, biar kita bisa tinggal bareng-bareng lagi, Bu. Akhirnya ketemu juga. Kakak tinggal di sini ya? Kak, kok nggak datang sih? Ditungguin juga. Lo ngapain pakai kesini sih, Put? Lo ngikutin gue ya? Beb, tolong panggilin security aja deh. Kak, biarin aku tinggal di sini sama Ibu ya. Kasian Ibu kedinginan. Apaan sih? Pak, tolong ya. Ini tamu nggak diundang, usir aja, Pak. Kak, biarin aku tinggal di sini ya, Kak. Apaan sih? Mama, kalau mau bertamu bukan begini caranya. Silakan tunggu di depan. Kak, Aini. Aku udah tahu di mana Kak Aini sekarang tinggal, Bu. Tadi Putriku udah ketemu, Bu. Bu, diam aja. Oh, Ibu lapar ya? Enggak, Putri. Ibu gak apa-apa. Kamu aja yang pergi. Gue yakin Ibu gak apa-apa. Yaudah deh, Putri tinggal cari makan dulu ya.
manusia takkan bisa Aku ikhlas. hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang Pecah ya? Iya, Bu. Makanya kalau kerja jangan bengong. Rugi dong Ibu. Maaf ya, Bu. Nggak sengaja. Nih, ini bawa makanan. Ibu lapar kan? Bu, Bu bangun. Bu, susah banget bangunin. Bu, Ibu bangun. Ibu nggak ninggalin Putri kan? Bu. mata hati kita. Ibu bangun. Ibu jangan tinggalin Putri, Ibu. Ibu bangun. Ibu bangun, jangan tinggalin Putri, Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Pati, aku boleh minta tolong nggak, Kak? Putri, Putri kamu di mana? Aku ada di jalan, Kak. Ya udah, aku kesana ya. Tunggu aku. Mudah-mudahan tempat Ibu diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah ya, Bu. Dan Putri akan cari Kak Aini, Bu. Sebisa mungkin Putri akan ngembaliin Kak Aini ke jalan yang benar ya, Bu. Dan saya juga berjanji, Bu, akan menjaga Putri dengan baik. Ini janji saya, Bu. Umi, Abi, ini Putri. Nih, kamu tinggal di sini saja ya bersama kami. Di sini kamu akan lebih tenang, Nak. Ya, Bi? Iya Putri, Abi dan Umi akan menjaga kamu, ya. Alhamdulillah ya Allah. Kasih banyak ya, Bu. Hei ini, aku nungguin juga dari tadi. Putri, aduh lu tuh bener-bener deh. Ngapain sih pakai kesini segala? Lu tuh stop bisa gak sih cariin gue? Gue tuh pengen hidup sendiri. Kak, Ibu tuh pengen ketemu sama kakak sekali aja ya. Ya. Aduh, sorry ya Put. Gue banyak urusan. Gue gak ada waktu untuk ngurusin lo sama ibu. Aku gak akan minta uang dari rumah itu, Kak. Ibu juga gak akan minta. Jadi, lo nyariin gue bukan buat minta duit rumah lo sama gue? Gak sepersen pun aku gak akan minta. Jadi sekarang mau lo tuh apa dong, Put? Aku cuma pengen kakak ketemu sama ibu. Yaudah, tapi ini perjanjiannya ya. Kali ini gue pengen ketemu lo sama ibu untuk yang terakhir kali. Abis itu kita harus hidup masing-masing, kita hidup pisah aja. Ngerti gak sih, Put? Gue gak bisa deh kayaknya hidup sama lo lagi. Iya, aku setuju. Beneran lo mau? Iya, Kak. Yaudah, aku tunjukin jalannya. Yuk. Gak jadi clubbing deh gue. Yuk, bisa ketemu. Oh, jadi sekarang lo sama ibu tuh tinggal di deket-deket sini?
maaf sama ibu sebelum ibu meninggal. Kakak udah nyakitin ibu, tau nggak? Padahal ibu tuh udah berusaha menjadi ibu yang baik, ibu yang sayang sama kakak, ibu yang perhatiin kakak. Tapi kakak, ibu itu emang buta. Tapi aku rasa kakek tuh lebih buta, tau nggak? Buta hati. Dok, dari hasil ronsen dalam paru-paru Anda terdapat kanker. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah. Aini, kamu sudah bangun, Nak? Meeting terus, kerja terus, jadi jarang ketemu sama aku. Kan buat kamu juga om gitu. Iya. Sorry ya. Aduh, gimana? Ayo. Kenapa sih kamu? Berisik banget. Orang tidur aja. Kenapa sih, Bang? Banget sih. Wah, bantuin aku dong. Erhan. Oh, kamu kenapa sih? Berisik tau nggak ah? Erhan, aku tuh manggil kamu karena aku minta tolong. Erhan, bangun dong. Kamu manja banget sih. Aku nggak biasa sakit sampai kayak gini. Aku butuh ke rumah sakit. Erhan. Terus aku harus gimana? Aku perlu ke dokter. Udah, kamu kan bisa sendiri ke dokternya. Sebenarnya penyakit saya ini apa sih, Dok? Dari hasil ronsen dalam paru-paru Anda terdapat kanker. Anda harus khawatir, ini masih stadium ringan. Oh ya, di samping itu juga terjadi gangguan di jaringan hati Anda. Sebelumnya saya bertanya, apakah Anda sering meminum minuman beralkohol? Iya, Dok. Ada apa, Dok? Saya sarankan untuk sementara di stop aja dulu. Kalau tidak, ini akan bertambah parah. Oh ya, samping itu juga Anda harus mengalami transplantasi hati. Saya sarankan Anda dirawat rumah sakit untuk memantau perkembangannya. Karena penyakit Anda ini cukup gawat. Tunggu sebentar, Dok. Dari penjelasan dokter,
Sepertinya semua perawatan ini membutuhkan biaya yang sangat besar ya, Dok. Untuk hal itu saya kurang tahu. Tapi ada baiknya Anda sendiri yang menanyakan ke petugas rumah sakit ya. Sebentar, Dok. Kalau gitu gimana kalau untuk sekarang ini saya minta dokter untuk membuatkan resep rawat jalan dulu aja. Karena saya nggak tahu saya punya uangnya atau enggak. Bagaimana kalau kamu hubungi keluarga kamu saja dulu? Sayangnya saya udah nggak punya keluarga, Dok. Oke, kalau gitu saya akan berikan resep untuk kemudian obatnya diminum di rumah ya. Ini resepnya. Sayang. Erwan. Handphone aku mana ya? Sini. Erwan, kunci mobil aku. Aduh. Surat aku kok nggak ada sih? Surat mobil. Erwan, kamu kenapa sih? Kenapa sih? Sekarang nomor aku nggak aktif juga. Telepon aku di mana dong? Penipu! Lu kayaknya sakit deh, lu mendingan di rumah aja deh. Fem, oh ya, lo tuh tahu nggak sih, Erlan dia nipu gue. Dia bawa kabur mobil gue, coba. Dia ambil semua harta gue. Sekarang gue butuh duit banget. Bantuin gue dong. Pinjemin gue duit ya. Lu ngomongin ntar aja deh, gue kan lagi sama si Om. Aduh, ayolah. Bye. Hey, Beatrice. Lo udah denger kan? Kalau Erlan tuh akhirnya ninggalin gue. Sebel banget gue. Terus? Sorry. Lo kalau mau nyebarin virus tuh jangan di sini dong. Iya, bener. Kayak bener deh Mas Femi. Udah kena AIDS. Ih, gue tuh emang lagi gak enak badan aja. Dan gue tuh sekarang butuh duit. Gue pinjam duit lo dong. Lo berdua pasti pada punya kan? Gue pinjam gak banyak. 5 juta aja. Hah? 5 juta? Aduh, please Aini, kita lagi nggak punya duit untuk minjemin lo, oke? Lo usaha sendiri. Guys, lo kan lagi banyak dapat langganan. Pada bohong lo sama gue. Ngegedor-gedor rumah sendiri kayak begini. Iya maaf Aini, kaki ibu sakit jadi gak bisa jalan cepat-cepat. Kenapa di rumah gak ada makanan kayak gini sih, Bu? Nasinya memang udah mau habis dan gak ada apa-apa di dapur kan ibu gak punya uang untuk belanja. Sekarang uang lagi jadiin alasan. Bu, ini manis banget. Ibu gak lihat, Nat. Ibu tuh gak ngerti ya? Perawatan tubuh untuk jadi kurus kayak gini tuh biayanya mahal, Bu. Aduh, Bu. Gitu dong Bu kerja. Biar tahu kalau dulu tuh anaknya juga susah. Coba dulu Ibu gak nyanyiin aku kayak gitu. Mungkin keadaannya kan gak bakal kayak sekarang gini. Ibu. Duh, lo tuh ngapain sih ada di
sayang? Biarin aja mereka cari tempat tinggal sendiri. Aku nggak peduli sama mereka. Karena di mata aku, mereka tuh udah mati dari kapan tahu. Ya Allah, Kak ini nggak datang juga ke pernikahan aku. Mbak ini nggak apa-apa? Apa perlu saya bantu ke rumah sakit, Mbak? Orang gila mungkin ya. Ibu, ambil aku. Aku tahu aku banyak salah, Ibu. Dan seharusnya aku kayak gitu sama Ibu. Ya Allah. Mungkin ini semua karena dosa-dosa aku, ya Allah. Ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Kak, Kak. Nanti Aini cari ibu, bilang ibu sudah memaafkan dia. Ibu udah maafin kakak. Ibu udah maafin kakak. Ibu dengar aku. Ibu maaf. Ibu maafin aku.
Ya Allah, makasih ya Allah. Kak, nggak apa-apa, Kak. Kak, Kak bangun, Kak. Takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Oh, uangnya keluarin aja. Oh iya. Butuh duit.